즐기십시오. 더는 죄 짓지 마십시오. 제가 아버지께 원하는 것은 이게... Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Cerita lanjutan saat ayahnya membuka matanya. Lee Gun dan Myung Yung senang, begitupun pengawal raja dan kepala Kasim. Kemudian mereka ikut masuk juga menyaksikan. Lee Gun berkata, "Ayah, apakah ayah mengenaliku? Jika ayah mengenaliku, kedipkan mata ayah." Lalu ayahnya memandang Lee Gun dan mengedipkan matanya. Lee Gun dan yang lainnya tersenyum bahagia karena raja bisa mengenali Lee Gun. Lee Gun berkata, "Jangan menyerah ya ayah, ayah harus kumpulkan kekuatan." Ayahnya hanya memandang Lee Gun lalu tidur lagi guys. Kemudian Myung Yun mengecek nadinya. Murid kakeknya datang untuk menemui Lee Gun dan berkata, "Bagaimana dengan kakek Anda? Kami masih belum bisa mempunyai cara untuk membebaskan kakek Anda. Mereka kemarin ditemukannya di Sabal Tongmu." Pada saat itu kakek Anda khawatir beberapa orang akan berubah pikiran, jadi sempat menulis nama-nama mereka. Jadi daftar nama-nama tersebut telah dijadikan jebakan. Lee Gun berkata, "Tolong cari cara supaya mengulur waktu, supaya bisa diundur keputusannya untuk menginterogasi kakek. Karena aku mempunyai cara bisa menyembuhkan ayah." Tapi yang jelas bagaimana bisa mereka memberi umpan? Siapa yang memberitahu Dayang Ok adalah mata-mata yang mulia? Kemudian Lee Gun mendatangi Do Sung. Do Sung berkata, "Kakak datang ke sini pasti mau menyalahkan aku atas penangkapan kakek kakak." Lee Gun bertanya, "Apa benar kamu yang memberitahu mereka semuanya?" Do Sung menjawab, "Iya benar aku, tentang masalah militer yang akan menyerang dan juga Dayang Ok, mata-mata kakak. Menurut kakak, kakek kakak saja yang berharga buat kakak gitu. Ibuku juga berharga. Kakak hanya mau bilang kalau ayah sudah lebih baik sekarang." Do Sung kaget mendengarnya dan langsung datang ke kediaman ayahnya lalu melihat ternyata ada Myung Yung di sana. Dan melihat ayahnya sedang diakupuntur lagi. Lee Gun bertanya, "Kenapa ayah kok diakupuntur lagi?" Myung Yun menjawab, "Keadaannya memburuk lagi yang mulia. Dan juga nadinya lemah, kita harus mencobanya lagi." Do Sung menjawab, "Mana ya, tetap seperti itu. Kakak percaya ayah akan sadar lagi?" Lee Gun menjawab, "Iya, kakak percaya ayah akan sadar lagi. Dan dia telah mengenali kakak." "Sudahlah kak, bagiku yang terpenting sekarang ibu. Lalu menurutmu kakek kakak tidak penting gitu?" "Terserah kakak mau bilang apa, yang jelas aku tidak mau mempertaruhkan nyawa keluarga aku lagi. Apalagi menunggu kepastian yang tidak pasti." "Jadi menurutmu kakak ini bukan keluarga kamu juga?" "Bagi kakak kalian adalah keluarga aku. Kakak anggap kamu juga keluarga kakak, semuanya penting." "Kalau memang penting, kenapa kakak menyukai wanita yang hampir aku nikahin?" Dan Do Sung juga berkata ke Myung Yun, "Aku sudah datang ke ayahmu dan ayahmu akan menentukan tanggal pernikahan kita." Lalu Do Sung keluar. Pada saat Lee Gun menyusulnya dihalangi Myung Yun. Myung Yun berkata, "Biar aku saja yang menyusulnya." Lalu Myung Yun berkata ke Do Sung, "Pria yang aku cintai adalah putra mahkota. Jadi maaf aku tidak bisa menikah denganmu." Do Sung menjawab, "Intinya aku akan menikahimu. Terserah kamu mau membenci aku atau tidak. Dengan pernikahan ini aku bisa melindungimu. Maaf pangeran, aku bisa melindungi diri aku sendiri. Pokoknya aku akan menikahimu. Ini adalah cara supaya bisa melindungimu, ayahmu dan juga orang tuaku dan kakekku." Lalu Do Sung pergi. Sudah susah Do Sung tidak bisa diberi pengertian lagi guys. Sekarang hanya jealous yang ada di pikirannya. Myung Yun hanya menghela nafasnya. Lalu Myung Yun masuk kembali mengobati raja. Lee Gun berkata, "Kamu beristirahatlah, biar aku yang menunggu ayah." Myung Yun menjawab, "Biar aku saja yang mulia yang menjaga raja." Lalu Myung Yun memegang tangannya Lee Gun dan Lee Gun tersenyum.
Keesokan paginya, Myungyun tertidur sambil duduk dan Lee Gun masuk dan melihatnya. Flashback saat berbicara dengan Myungyun, Myungyun bersikeras ingin tinggal di istana sampai mendapatkan penawar yang tepat. Lee Gun menolaknya karena takut Nona Myungyun dalam bahaya. Myungyun berkata, sampai raja sembuh, izinkan aku. Nanti kalau raja sudah sembuh, aku akan meminta hadiah. Lee Gun tersenyum memandang hadiah apa yang kamu mau. Aku ingin sebuah rumah yang bisa dijadikan klinik dan menjadikan aku seorang tabib wanita. Lee Gun menjawab, boleh juga, tapi pertama di Joseon. Dan juga nama kliniknya klinik Begu. Myungyun menjawab bukan, tapi Hwanggu Klinik. Hwanggu adalah alias nama sebutan untuk Lee Gun saat mereka masih belum tahu jati diri mereka masing-masing guys, dan mereka tersenyum. Lalu Lee Gun menyelimutinya, kemudian Myungyun terbangun. Kemudian ada pengawal raja datang dan memberitahu bahwa kakek Anda sedang diinterogasi dan dihadiri Ibu Suri dan para menteri yang mulia. Cepat, ini penting sekali. Guys, kakeknya Lee Gun ternyata bukan hanya diinterogasi, tapi dilukai juga oleh pengawal atas perintah Ibu Suri, Tabib Choi, dan kakeknya Dosung dan juga Menteri Yun. Kakeknya Lee Gun hanya bisa berteriak menahan sakit. Kakeknya difitnah karena telah menjadi pengkhianat, walaupun yang sebenarnya itu hanyalah jebakan mereka. Menteri Yun bertanya, katakan kepada kami siapa pemimpin pemberontakan ini. Jika kamu berkata yang sebenarnya, maka kami akan mengurangi hukumannya. Menteri Yun pancing supaya kakeknya mau berkata Lee Gun lah pemimpinnya. Teman kakeknya berkata, kami bukanlah pengkhianat, justru pengkhianatnya adalah kamu. Kami hanyalah pelayan setia raja. Lalu Menteri Yun memerintahkan untuk membakar kaki kakeknya guys, ngeri banget liatnya. Kakeknya Lee Gun hanya berteriak-teriak kesakitan. Dan yang gak habis pikir, Dosung hanya diam saja menyaksikan kakeknya Lee Gun dilukai seperti itu. Hatinya sudah mulai buta guys. Lalu Lee Gun datang dan melihat kakeknya. Matanya berkaca-kaca dan hatinya hancur. Lee Gun menghampiri Ibu Suri lalu berlutut dan bersujud dan berkata, hukuman harus selalu dipertimbangkan saat menghukum seseorang. Menurut peraturan Raja Yongjo, jika hukum itu tidak ditegakkan, maka hukum itu cacat. Menghancurkan dan membakar tahanan yang belum tentu benar, tuduhannya itu tidak diperbolehkan dan dilarang selamanya. Lee Gun berteriak, kenapa Anda memerintahkan mereka untuk membakarnya? Sedangkan interogasi hanya boleh dilakukan setiap hari 1 kali tanpa membakar. Tolong pertimbangkan kembali. Dan Lee Gun bersujud lagi guys demi kakeknya. Lalu menteri pendukung Lee Gun juga berkata, semuanya mohon pertimbangkan lagi Ibu Suri. Kemudian Ibu Suri melihat Tabib Choi dan Tabib Choi menggelengkan kepalanya yang artinya jangan dengarkan dan jangan maafkan. Lalu Ibu Suri berkata lanjutkan hukumannya. Dan kakeknya Lee Gun dilukai lagi guys, kasihan. Lagi-lagi Dosung hanya melihat saja. Lee Gun melihat mereka tidak goyah dengan dia berlutut dan bersujud. Karena Lee Gun tidak kuat melihat kakeknya dilukai terus, Lee Gun hendak mau membuat pernyataan palsu lagi, mengatakan kalau yang berkhianat adalah aku. Tapi dipotong kakeknya guys. Kakeknya mencoba melindungi Lee Gun supaya Lee Gun tidak kenapa-napa. Kemudian kakeknya membuat pernyataan palsu, kami melayani raja sebelumnya. Kami berencana mengembalikan raja sebelumnya. Dia lakukan itu supaya Lee Gun tidak kenapa-napa dan berkorban lagi seperti waktu ke ibunya. Lee Gun mengejar Dosung memintanya untuk berbicara, dan Lee Gun memohon kepada Dosung untuk mengampuni nyawa kakeknya. Demi kakak Dosung, bukan demi kakek-kakak, tapi demi kakak mohon. Dan Dosung hanya diam saja guys. Lalu Lee Gun keluar dari kediaman Dosung sambil berjalan lemas dan sedih. Lee Gun masuk ke kediaman ayahnya dan Gapsok berkata biarkan yang mulia sendiri. Lee Gun memegang tangan ayahnya dan berkata, apa yang harus aku lakukan ayah? Lee Gun menangis guys melihat kakeknya dilukai sama mereka termasuk Dosung
yang tidak mau membantu dan berbuat apa-apa, hanya menonton. Pengawal raja dan Gapsok mereka ikut menangis juga. Li-gun menangis dan memanggil-manggil nama ayahnya. Pada saat Myung-yun selesai mencari obat herbal bersama kepala Kasim, Myung-yun mendengar Li-gun menangis di dalam. Dan Myung-yun juga ikut menangis. Tidak tega pria yang dicintainya begitu menderita. Myung-yun berusaha membuat Li-gun tenang. Setelah tenang, Li-gun keluar dan memerintahkan Gapsok untuk pergi ke istana putra mahkota. Pengawal raja dan Kasim diminta untuk menjaga Myung-yun. Sedangkan Li-gun sendiri berkata akan pergi keluar. Myung-yun sendiri sambil melihat raja, dia termenung memikirkan bagaimana cara menyelamatkan kakeknya Li-gun. Lalu Myung-yun keluar dan izin kepada pengawal raja dan Kasim untuk pergi ke suatu tempat. Awalnya tidak diizinkan, tapi setelah Myung-yun menjelaskan, aku keluar karena ingin menyelamatkan kakeknya Li-gun, lalu mereka mengizinkannya. Li-gun menemui murid kakeknya dan meminta izin untuk menemui kakeknya. Namun mereka berkata, "Jangan yang mulia. Kakek Anda berkorban untuk Anda. Mereka mencoba untuk mendorongmu bahwa Anda pelaku utama dari pertemuan ini. Kakek Anda membuat pernyataan palsu dan dicap sebagai pengkhianat. Semuanya untuk melindungi Anda yang mulia. Tapi aku tidak mau kakek terluka hanya untuk melindungiku. Aku ingin menemui kakek dan bicara dengan kakek. Kakek terluka karena aku mohon." Lalu mereka berlutut guys dan berkata, "Kami mohon juga yang mulia, jangan ke sana. Jangan buat pengorbanan kakek Anda sia-sia." Adegan Ibu Suri dan Tabib Choi. Ibu Suri berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Apakah memberinya racun dan memaksanya untuk minum? Atau lebih baik kita asingkan saja dia ke pulau dan dia akan tidak selamat sendiri karena menua di sana?" Aku berkata seperti ini karena aku tidak mau tanganmu kotor lagi karena menyiapkan orang. Kamu jangan khawatir, kita bisa saja mengasingkannya, tapi belum tentu kakeknya Dosung setuju dengan hal itu. Karena baginya ini adalah kesempatan yang bagus. Lalu pelayan Ibu Suri memberitahukan bahwa Myung-yun datang. Tabib Choi kaget guys bahwa putrinya datang. Myung-yun dipersilakan duduk oleh Ibu Suri. Dan Ibu Suri meminta pelayannya untuk membawakan makanan dan minuman untuk Myung-yun. Myung-yun langsung to the point dan berkata, "Tolong biarkan Tuan Jang Yunmuk hidup." Kakeknya Li-gun. Ayah berkata, "Bukannya kamu sedang ada di kuil, kok bisa tahu tentang kabar Tuan Jang Yunmuk?" "Aku lagi pergi ke pasar untuk membeli kuas, jadi aku mendengar orang-orang berbicara itu di pasar." Tabib Choi marah dan berkata, "Cepat pulang dan jangan ikut campur. Hanya karena masalah itu kamu langsung datang ke sini, tidak ada sangkut pautnya denganmu." Ibu Suri mencoba untuk menenangkan Tabib Choi dan berkata, "Sudah, Myung-yun datang mungkin punya suatu pemikiran sendiri, kita dengarkan saja dulu. Sekali lagi aku minta tolong biarkan Tuan Jang Yunmuk hidup, dan aku akan menikah dengan Pangeran Dosung." Tabib Choi tambah marah. "Apakah Pangeran Susung yang menyuruhmu datang ke sini?" "Pangeran Susung tidak tahu apa-apa kalau saya ke sini. Ini adalah inisiatif aku sendiri yang ingin menghentikan kejahatan ayah. Yang kuminta adalah berhentilah berdosa, berhentilah melenyapkan orang demi kepentingan ayah dan Ibu Suri." Lihat kemarahan Tabib Choi, Ibu Suri meminta Myung-yun menunggu di luar. Lalu Myung-yun pamit pergi guys. 아버지의 악행을 멈추고 싶습니다. Ibu Suri berkata, "Kakak menurutku itu saran yang bagus dari putrimu. Biarkan dia menikah dengan Dosung. Setelah menikah kita juga bisa beristirahat. Putrimu sudah setuju, jadi lepaskanlah Jang Yunmuk. Yang penting putrimu menikah dengan Dosung. Kakeknya Dosung nanti kita bujuk saja supaya setuju membiarkan Jang Yunmuk hidup." Dan Tabib Choi mulai reda marahnya. Pada saat di luar, Tabib Choi berkata, "Kami sudah sepakat akan membiarkan Jang Yunmuk hidup. Tapi kamu harus tepatin janji kamu menikah dengan Dosung." "Baiklah ayah. Kalau begitu ayah akan memberitahu Pangeran Dosung tentang hal ini." "Oh ya ayah, aku akan tinggal di kuil beberapa hari lagi. Setelah selesai aku akan pulang." Dosung memang sempat ada membahas sama kakeknya tentang membiarkan kakeknya Li-gun bebas, tapi kakeknya Dosung cuek aja.
Pertemuan rapat berlangsung. Para menteri meminta permohonan untuk pengampunan Tuan Jang Yunmuk. Tabib Choi berkata, kita menghukum Jang Yunmuk hanya mengasingkannya ke perbatasan, mengingat dia banyak membantu negara ini. Dan akhirnya mereka setuju guys mengampuni kakeknya Lee Gun. Hukumannya hanya akan diasingkan ke Pulau Jeju. Lalu Ibu Suri menyetujui dan berkata cabut keistimewaannya dan kirim dia ke Pulau Jeju. Sedangkan Lee Gun memandang terus Dosung guys. Lee Gun berpikir ini adalah Dosung yang membujuk mereka supaya kakeknya bisa dilepaskan dan hanya ditahan. Lee Gun berterima kasih kepada Dosung untuk hasil hari ini, dan Dosung memberitahu pernikahan aku sudah dekat dengan Nona Myung Yun. Dan Nona Myung Yun pun sudah setuju. Apakah kakak tidak tahu? Saat Myung Yun mengobati raja, Lee Gun masuk dan Myung Yun bertanya, jadi bagaimana kabarnya kakek Anda yang mulia? Aku bersyukur hanya diasingkan saja ke Pulau Jeju dan tidak jadi dieksekusi. Myung Yun merasa lega mendengarnya. Tindakannya berhasil dengan membuat kesepakatan dengan ayahnya dan Ibu Suri. Tadi aku bertemu Dosung. Dia berkata katanya kamu menyetujui untuk menikah dengannya dan tanggal pernikahannya sudah dekat. Apakah itu benar? Lalu Myung Yun tersenyum dan berkata, apa kamu cemburu kepadanya? Lee Gun yang dibilang cemburu langsung bicara seperti terputus-putus dan berkata, aku hanya ingin tahu saja apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba. Oh, aku lakukan itu hanya untuk mengulur waktu saja sampai ayah Anda sadar. Tenang saja sambil tersenyum. 강세임하시는 겁니까? 강샘이라니. Kemudian ayahnya membuka matanya lagi guys. Ayahnya walaupun seperti tidur tapi dia mendengar semua percakapan antara Myung Yun, Lee Gun, Dosung dan yang lainnya juga. Lee Gun memanggil ayahnya lagi dan berkata, ayah, apakah ayah mengenaliku dan apakah ayah mendengarku? Ayahnya melihat Lee Gun dan Myung Yun lalu mengedipkan matanya ke Lee Gun. Pengawal raja dan Kasim datang memberitahukan kalau inspektur kerajaan sedang menuju kemari. Karena dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan, makanya dia selalu berjaga di klinik kerajaan. Lee Gun menjadi bingung karena dia mau datang pada saat ayahnya sadar. Lalu Lee Gun berkata ke ayahnya, ayah, aku mohon ayah berpura-pura tidur lagi. Aku tahu tidaklah mudah, tapi ini untuk kebaikan. Jangan sampai mereka tahu kalau ayah sudah membaik dan sadar. Dan ayahnya mengedipkan matanya. Tapi Myung Yun menjawab, walaupun yang mulia berpura-pura tidur lagi, ayahku pasti tahu kalau raja sudah pulih. Karena dia akan memeriksa denyut nadinya. Jadi alangkah baiknya diakupuntur saja supaya nadinya seolah-olah menjadi lemah. Lalu Lee Gun meminta Myung Yun melakukannya. Dan Inspektur Choi sudah tiba guys. Lalu masuk dan melihat keadaan raja. Myung Yun dan Lee Gun bersembunyi di lemari. Pada saat Tabib Choi memeriksa nadinya, pengawal kerajaan melihat jarum akupuntur milik Myung Yun yang terjatuh tadi karena buru-buru. Lalu diinjak oleh pengawal raja supaya Tabib Choi tidak bisa melihatnya. Tabib Choi kaget dan merasa aneh. Lalu Tabib Choi memeriksa wajah dan nafasnya raja. Myung Yun dan Lee Gun dak-dikduk di lemari. Tabib Choi berkata keadaannya tidak perlu dikhawatirkan walaupun denyut nadinya menjadi lemah. Tapi bisa saja dan kapan saja memburuk, jadi pengobatan harus terus berjalan. Jangan sampai ada yang terlewat. Lalu Tabib Choi pamit pergi. Lalu pengawal raja memberitahu ke Lee Gun sudah boleh keluar. Lalu Myung Yun memeriksa lagi dan berkata, maafkan aku yang mulia, sepertinya aku tadi memberikan akupunturnya terlalu banyak menyebabkan raja tertidur lagi. Lee Gun menjawab, tidak apa-apa, ini juga sudah bagus, kita tidak ketahuan. Biarkan ayah beristirahat, aku yakin nanti pasti siuman lagi. Lee Gun kembali ke ruangannya. Gapsok memintanya untuk tidur dan beristirahat. Karena menurut Gapsok, Lee Gun belum tidur sudah beberapa hari ini. Lalu ada Sosung datang memberitahukan kalau kakek Anda akan dibawa ke tempat pengasingan sekarang. Lee Gun mendengarnya kaget dan langsung berlari ke sana. Ini adalah grup pengawal yang akan membawa kakeknya Lee Gun ke Pulau Jeju. Dan ternyata kakeknya Dosung dan Menteri Yun sudah merencanakan dengan membayar orang-orang luar untuk menjadi provokasi dengan mengatakan bahwa tahanan ini adalah pengkhianat dan tidak pantas hidup. Lalu mereka melamparinya dengan batu guys.
Ligun yang berlari melihat kakeknya dilempari batu. Mereka jahat banget, kasihan kakeknya Ligun. Membuat Ligun berteriak dan menangis menghampiri kakeknya. Dan menahan lemparan batunya yang ditujukan kepada kakeknya. Gapsok berteriak-teriak meminta pengawal untuk menghentikan mereka dan membubarkan mereka yang melakukan pelemparan. Ligun meminta untuk membukakan gerobaknya, namun kakeknya sudah penuh luka dan sudah tidak sadarkan diri dan tidak selamat, guys. Ligun hanya menangis histeris dan memeluk kakeknya. Ligun memanggil nama kakeknya, "Kakek bangun, kakek bangun." Menriun dan kakeknya Dosung hanya tersenyum melihat dari kejauhan. Lalu keesokan harinya Ibu Suri mengumumkan bahwa tahanan yang akan dipindahkan ke Pulau Jeju di dalam perjalanan tidak selamat akibat ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu tangkap dan cari tahu siapa pelakunya. Dan aku juga ingin mengumumkan untuk masa depan kerajaan kita. Aku khawatir karena belum adanya putra mahkota itu akan bisa jadi berbahaya. Maka dari itu aku memutuskan secara resmi untuk mengangkat Pangeran Dosung menjadi putra mahkota segera. Dan Ratu akan dikeluarkan dari kurungannya. Sedangkan Pangeran Susung diusir dari istana. Ligun hanya diam saja, sabar dengan semua ini. Menteri semuanya terkejut dengan keputusan ini, kecuali Menteri Yun dan kakeknya Dosung terlihat wajahnya senang sekali. Ratu dikeluarkan dari kurungannya dan dijemput oleh kakeknya Dosung, Menteri Yun dan Dosung. Menteri Yun berkata, "Anda sudah banyak menderita, Ratu. Tapi sekarang tenang saja, Dosung menjadi putra mahkota. Anda tidak perlu khawatir lagi." Dan Ratu menatap Dosung. Karena Ligun diusir dari istana, Myungyun mengucapkan perpisahan dengan Ligun di kediaman ayahnya. Ligun berkata, "Aku akan mencarimu lagi setelah ayah sadar. Pasti kita akan bertemu lagi." Myungyun menjawab, "Kamu harus tetap kuat dan sehat yang mulia." Lalu Ligun memegang tangan Myungyun dan mereka menangis bersama. Lalu Myungyun pergi. Myungyun telah sampai di rumah bersama Owul dan Mobek. Lalu ada Dosung yang sudah menunggunya. Dosung berkata, "Aku pikir ayah akan benar-benar sembuh setelah apa yang kamu katakan bersama kakak. Kalau ayah akan sembuh dan sadar, tapi kenyataannya gagal. Jadi kusarankan lebih baik kamu menuruti perintahku saja sekarang." Myungyun menjawab, "Aku belum menyerah dan aku tidak gagal. Hanya saja aku perlu membutuhkan waktu." "Sudahlah Nona, kakakku nanti akan lenyap kalau kamu selalu bilang tidak akan menyerah." Myungyun menjawab, "Berhentilah berkata kakakmu. Kalau kamu memang peduli sama kakakmu, kakeknya tidak akan lenyap. Dan berhentilah terobsesi kepadaku. Aku dan kakakmu saling mencintai. Tidak bisa bersama sekarang, mungkin di kehidupan nanti kami masih bisa bersama. Dan aku juga sudah menjadi miliknya." Dosung menjawab, "Yang terobsesi adalah kakakku kepadamu, bukan aku. Kamu adalah wanita pertama yang kucintai. Aku duluan yang menyukaimu, bukan dia, ingat itu. Jadi kamu tidak peduli siapa pria yang aku cintai." "Aku tidak peduli, yang jelas aku akan menikahimu apapun yang terjadi, walaupun harus mengorbankan nyawaku. Sampai ketemu di pernikahan kita." Lalu Dosung pergi. Ligun berpamitan kepada ayahnya guys dan berkata, "Ayah, aku pamit pergi, tapi kita akan segera bertemu lagi ya. Ayah harus tetap bertahan kuat dan sehat." Lalu Ligun menemui Ibu Suri dan meminta pelayannya memberitahukan kalau Ligun datang. Lalu Ligun flashback kalau komandan kepolisian pernah menyebutkan nama Dayang Kim juga terlibat soal barang-barang yang diselundupkan oleh Tabib Choi. Setelah memberi hormat, Ligun berkata, "Aku hanya datang untuk berpamitan, tetapi selain itu, aku ingin bertanya siapa yang telah melenyapkan kakekku. Aku yakin bukan Anda, jadi katakanlah kepadaku siapa. Apakah kakeknya Dosung atau Tabib Choi? Saya tahu setelah Dosung naik tahta, Anda hanya ingin pindah ke Hanju dan mengurus makam Pangeran Guanjang seterusnya." Lalu Ibu Suri menjawab, "Kalau begitu apakah kamu bisa memaafkan aku dan Tabib Choi? Jika kamu menerima kami, aku lebih baik pilih kamu yang menjadi putra mahkota daripada Dosung. Dan kamu juga bisa menikah dengan Nona Myungyun kalau kamu menerima kami dan memaafkan kami."
Ligun menjawab, tidak, aku tidak akan pernah memaafkan Anda. Walaupun aku memahami Anda sebenarnya tidak mau kekuasaan, hanya mau bersama Tabib Choi dan pergi dari istana. Tapi karena Anda dan Tabib Choi telah banyak melukai orang dan banyak melenyapkan orang, jadi aku tidak bisa memaafkan kalian. Dan aku meminta satu permintaan, aku ingin membawa Dayang Ok bersamaku. Ibu Suri menjawab, baiklah, kamu boleh membawanya. Lalu Ligun memberi hormat dan pamit pergi. Saat keluar istana, Ligun bertemu dengan Dosung. Tetapi hati Ligun sudah sakit banget guys. Ligun melewati Dosung begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Sedangkan Dosung melihat Ligun terus. Setelah di luar istana, Ligun minum banyak dan mendengarkan musik di tempat Gisaeng. Sampai-sampai pulang, Gapsok menggandingnya karena mabuk. Tapi sepertinya Ligun berpura-pura guys, walaupun sudah diusir dari istana, tetap gerak-geriknya dipantau oleh Tabib Choi. Karena ada Mobek yang disuruh Tabib Choi untuk memata-matinya, walaupun Mobek di pihak Myung Yun. Dan Mobek menceritakan kalau Ligun ke rumah Gisaeng. Tabib Choi seperti tidak percaya dan berkata, masa sih dia seharian berada ke tempat Gisaeng? Aku tidak berpikir dia seperti itu. Lalu bertanya, kemana Nona? Mobek menjawab, Nona baru saja pergi karena ada pasien sakit di tempat kumuh. Malam-malam begini, tapi ya sudahlah, biarkan saja pernikahannya sebentar lagi. Nanti dia tidak akan pernah bisa melakukan hal itu lagi. Kalau sudah menikah, kamu jaga saja dia. Mobek menjawab, baik tuan. Pada saat Ligun kembali ke rumah, ternyata ada Myung Yun yang sengaja ingin menemuinya. Lalu mereka bicara. Myung Yun menanyakan bagaimana kabar dengan Yang Mulia Raja. Ligun menjawab, masih sama. Begitu ada perubahan, Mobek akan memberitahumu. Kamu jangan kemari, nanti ayah kamu tahu kamu kesini, nanti jadi masalah. Myung Yun menjawab, kedatangan aku kesini sebenarnya aku mau pamitan. Aku akan pergi ke rumah keluarga ibuku. Aku akan tinggal di sana. Yang Mulia, aku yakin Yang Mulia Raja akan kembali sadar. Tetapi sepertinya duluan pernikahan aku. Jadi aku memutuskan untuk pergi. Aku sudah diseret ke pernikahan satu kali, jadi aku tidak mau diseret untuk kedua kalinya dengan Dosung. Aku ingin tinggal di sana bersama Owul dan Mobek, di mana orang tidak ada yang bisa mengenali kami, dan juga aku akan membuka klinik untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ligun menjawab, baiklah kalau begitu, nanti aku akan mencarimu kemanapun kamu pergi. Yang Mulia, jika kita berjodoh, kita pasti akan bertemu kembali. Lalu Myung Yun pamit dan memberi hormat. Lalu Ligun memeluknya guys, mereka saling mencintai. Lalu Gapsok memanggil Ligun dan memintanya keluar. Ligun kaget melihat ada pengawal kerajaan dan Kasim datang. Berpikir takut terjadi sesuatu kepada ayahnya. Lalu semuanya menengok ke belakang. Dan ternyata guys, Raja sudah sadar dan datang mencari putranya Ligun. Ayahnya memanggil putraku. Ligun terkejut dan terharu, merasa seperti mimpi. Hari-hari yang ditunggu akhirnya tiba. Lalu Ligun memanggil ayah dan memeluknya. Guys, mereka menangis bersama. Begitupun yang lainnya juga menangis. Ayahnya berkata, kamu sudah banyak mengalami hal yang sulit, nak. Nah guys, sekian episode 16. Ditunggu kelanjutan episode berikutnya hanya di Blossom Official 19. Bantu like, sub, dan komen ya. Terima kasih.